Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kawan pajak dimanapun kalian berada. Dan ketemu lagi dengan episode series terbaru dari YouTube KPP Pratama Ciamis, yaitu apa? Papa, Panduan Pajak. Beri tepuk tangan dulu kalau gitu. Nah, pada episode kali ini saya mungkin masih asing ya Bapak Ibu ataupun kawan pajak. Nama saya Putri, salah satu tim penyuluh dari KPP Pratama Ciamis. Saya akan memberikan tutorial yang insya Allah akan berguna bagi kawan pajak dimanapun kalian berada ya. Yaitu apa? Bisa tebak dulu? Klik komen. Iya, betul sekali, yaitu tata cara atau tutorial pelaporan SPT tahunan bagi orang pribadi, yang pada episode kali ini difokuskan orang pribadi karyawan. Karyawan yang bagaimana? Karyawan yang penghasilan brutonya itu di atas 60 juta. Nah, baik ya kawan pajak, seperti kita tahu nih, untuk orang pribadi pelaporan SPT tahunan itu jangka waktunya adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau kita bisa hitung secara manual 3 bulan setelah bulan Desember adalah Januari, Februari, Maret. Nah, Maret paling akhir itu tanggal berapa? Tanggal 31. Jadi setiap tahunnya kawan pajak wajib yang sudah mempunyai NPWP dan statusnya aktif itu wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret. Nah, baik kawan pajak, saya mungkin jelaskan dulu ya jenis-jenis SPT untuk karyawan nih. Sebenarnya untuk karyawan ada dua jenis SPT yang bisa digunakan untuk pelaporannya. Yang pertama yaitu SPT tahunan orang pribadi, formulirnya 1770 SS. SS ini untuk karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta. Penghasilan bruto ya kawan pajak ya. Penghasilan bruto di bawah 60 juta bisa menggunakan formulir 1770 SS. Nah, bagi karyawan ya yang penghasilan brutonya di atas 60 juta, nah simak tutorial pada saat ini. Saya akan jelaskan bagaimana cara melaporkan dari awal sampai nanti selesai. Nah, kawan pajak, untuk mempersiapkan pelaporan, kawan pajak bisa siapkan yang pertama, yang terpenting ya untuk bahan pelaporannya, yaitu adalah formulir bukti potong 1721 A1 bagi karyawan swasta maupun A2 bagi ASN, PNS, TNI maupun Polri. Jika kawan pajak, Bapak Ibu semua sudah mendapatkan formulir itu, yang mana formulir tersebut akan dibagikan oleh pemberi kerja itu, oleh instansi atau pemberi kerja Bapak Ibu bekerja pada akhir tahun atau awal bulan Januari. Jadi antara bulan Desember akhir dan awal Januari setiap tahunnya itu akan membagikan formulir 1721, yang mana bentuknya ya seperti ini. Bisa di zoom mungkin editor ya. Ya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa membedakan, di sini ada A1 dan A2-nya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan formulir itu, sudah dipegang nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah siap melaporkan SPT tahunannya. Yang selanjutnya bisa langsung akses ke djponline.pajak.go.id. Ya, oke? Tahu kan kawan pajak? Familiar kan ya? Iya. Jadi masuk ke alaman tersebut, kemudian ternyata loh kok kayaknya saya baru buka nih. Wah, berarti kemungkinan kawan pajak memang baru pertama kali buka dan belum punya akun. Nah, untuk yang belum punya akun, baru pertama kali buka, baru pertama kali melihat tutorial ini, atau sebelumnya memang tahun ini baru terdaftar NPWP-nya, jadi belum pernah mengetahui ada pelaporan SPT tahunan, kawan pajak bisa
Untuk pendaftaran akunnya disiapkan Evin. Jika sudah pernah punya Evin, bisa langsung daftar akun. Nah, jika belum punya, kawan pajak nanti bisa aktivasi Evinnya di nomor WhatsApp KPP Pertama Ciamis khusus Evin. Itu ada di 0821 1660 dan 0904. Jika sudah punya Evin, sudah membuat namanya itu password untuk bisa login, maka kawan pajak sudah siap untuk melaporkan SPT tahunannya. Oke, daripada kita lama-lama ya, langsung saja kita menuju ke laporan SPT tahunan. Sip. Oke, videonya sudah muncul ya kawan pajak, maupun di atas maupun di bawah. Pertama, kita tentunya masuk ke website djponline.pajak.go.id. Kita login menggunakan NPWP sebagai usernya. Jadi nggak usah di strip maupun titiknya nggak perlu diketik ya kawan pajak. Kemudian masukkan kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan. Ya, dari sini kawan pajak bisa login. Kemudian kita langsung ya, karena mau laporan kita langsung ke menu lapor. Di situ kita bisa pilih langsung menu e-filing. Nah, di menu e-filing bisa langsung klik menu buat SPT. Di sini kawan pajak akan mendapatkan pertanyaan, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena karyawan. Kemudian apakah seorang suami istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Nah, di sini tidak ya. Kawan pajak bisa pilih tidak. Dan apakah penghasilan brutonya kurang dari 60 juta? Pilihnya tidak. Kita langsung pilih tahun pajak, yaitu tahun pajak tahun 2022. Statusnya normal. Kita langsung next. Di next ini kita akan langsung mendapatkan pertanyaan nih. Apakah ada penghasilan yang dipotong secara final? Jika ada, nanti bisa diklik tambah. Tapi jika tidak ada, kita bisa langsung ke menu daftar harta pada akhir tahun. Kita juga bisa menggunakan menu daftar harta pada SPT tahun lalu. Jadi nanti akan otomatis muncul kawan pajak. Jika ada penambahan, bisa langsung klik tambah. Atau jika ada yang ternyata ada kesalahan, bisa diklik ubah. Jika semua harta sudah di-input, kita lanjut ke hutang pajak pada tahun lalu. Nah, jika ada dan masih berjalan hutang pajaknya ya sampai akhir tahun 2022, kawan pajak bisa klik ubah karena jumlah yang di-input adalah jumlah sisa hutang per akhir tahun pajak. Oke, jika ada tambahan hutang, kawan pajak juga bisa klik tambah dan masukkan hutang baru. Baik, jika harta sudah di-input, kita ke daftar tanggungan. Daftar tanggungan, kita juga bisa menggunakan menu tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika ada penambahan anggota keluarga, misalkan punya anak lagi, kawan pajak bisa klik menu tambah juga. Selanjutnya next, kita ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jika ada bisa diklik, tapi jika tidak kita bisa langsung ke bagian C ya, yang penting yaitu adalah memasukkan bukti potong. Yang pertama kita klik pilih jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21. Kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak. Kawan pajak bisa masukkan NPWP yang tertera di formulir 1721. Itu ada NPWP pemotong atau NPWP pemberi kerja atau instansi kawan pajak bekerja. Kemudian untuk nomor bukti potong atau pemungutan bisa ditulis sama persis sesuai dengan yang diformulir, titik koma stripnya bisa dimasukkan juga. Kemudian tanggal penyetorannya, tanggal pemotongan bisa dilihat di pojok kanan bawah. Jika sudah simpan, kita mulai ke induk, identitasnya apakah statusnya kawin ataupun tidak kawin. Kita lanjut ke penghasilan neto. Nah, dalam penghasilan neto ini kita masukkan langsung Bapak Ibu di formulir 1721 A1 maupun A2, masukkan penghasilan neto. Jadi bruto pengurangnya tidak perlu diinput, kita langsung input neto. Kita next, masukkan PTKP sesuai dengan daftar anggota keluarga tadi. Kita lanjut ke C dan ke bagian D. Nah, di sini nanti
akan muncul langsung jika sesuai dengan bukti potong yang telah Bapak Ibu terima pengisiannya, maka statusnya akan nihil. Nah, jika sudah nihil, Bapak Ibu atau kawan pajak bisa langsung klik setuju. Setelahnya, hal yang tidak penting juga di sini yaitu kita harus meminta kode verifikasi. Kode verifikasi kita minta bisa ke email maupun ke SMS nomor yang telah terdaftar di DJP Online. Setelah itu kita klik yes dan kita buka email maupun SMS pada HP kita. Jika sudah mendapatkan kode verifikasinya, kita bisa pindahkan atau kopas ke dalam kolom yang telah disediakan. Contohnya dalam tutorial ini kita masukkan yaitu kode verifikasinya sesuai dengan yang di email maupun di nomor telepon Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita kirim akan muncul apakah Anda puas, silakan kawan pajak bisa pilih. Nah, selanjutnya akan langsung kembali ke menu e-filing, di mana menunya ada 4 arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Nah, kita akan bisa melihat di arsip SPT tadi yang telah kita buat, kita selesaikan, maka akan muncul di situ tahun pajaknya, kemudian ada aksinya juga. Dan tak kalah penting, untuk bukti laporannya, kawan pajak apa buktinya telah melaporkan atau selesai itu adalah bukti penerimaan elektronik yang akan dikirimkan ke email kawan pajak. Jadi bisa cek langsung nih setelah selesai, otomatis dari sistem akan mengirimkan bukti laporan tersebut yang merupakan bukti sah bahwa kawan pajak telah melaporkan SPT tahunan. Nah, jadi gitu ya kawan pajak, sangat mudah, hanya butuh device, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan tablet mungkin, atau menggunakan PC, laptop, komputer, tentu saja sangat bisa. Hanya perlu kuota internet. Ya, kalau nggak ada kuotanya, mohon maaf, belum bisa kawan pajak untuk submit maupun untuk loginnya, jadi memang dibutuhkan kuota. Dan jangan lupa untuk laporkan SPT tahunan orang pribadi ini jangan sampai melewati batas waktu pelaporan, yaitu 31 Maret. Namun jika memang terlewat, kawan pajak bisa langsung ya setelah melihat tutorial ini bisa langsung mencoba laporan di djponline.pajak.go.id. Selanjutnya mungkin saya akan bahas juga nih hambatan, keluhan, kendala yang mungkin selama ini kami tampung dengan adanya pelaporan SPT tahunan 1770S melalui e-filing. Banyak nih kawan pajak yang pertama tidak bisa login. Jadi tidak bisa login bisa jadi karena kawan pajak memang belum punya akun, jadi harus daftar dulu. Kemudian ada kawan pajak yang merasa passwordnya kayaknya ini, tapi kok nggak bisa login, itu bisa ubah kata sandi, ada menunya ya di awal. Kemudian ternyata setelah pengisian SPT tahunannya, statusnya kok nggak nihil, ternyata statusnya lebih bayar maupun kurang bayar, padahal sudah dipotong dari pemberi kerja. Nah, untuk kasus seperti itu, kawan pajak bisa cek lagi atau overview kembali angka yang telah diinput di SPT tahunan dengan formulir 1721-nya. Jangan sampai ternyata ada yang angkanya terbalik atau typo, karena hal tersebut akan mengakibatkan penghitungan pajak secara sistemnya itu menjadi berbeda dengan yang pajak terutang yang ada di formulir ini. Jadi kawan pajak, jika semuanya sudah diisi sesuai formulir, kawan pajak sudah memahami tutorial ini dari awal sampai akhir, maka akan lancar mengerjakannya. Dan pastikan walaupun sampai 31 Maret, kawan pajak bisa mulai pelaporan di DJP Online itu dari bulan Januari. Ya, pokoknya segera setelah kawan pajak mendapatkan formulir ini, langsung saja lapor di djponline.pajak.go.id karena lapor lebih awal lebih nyaman. Seperti SPT tahunan, I love you so much.
Baik kawan pajak, karena saya sepertinya sudah ngelantur ngomongnya, tutorial sudah selesai, maka kami cukupkan tutorial Papa pada episode kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.